Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi hari ini agak berbeda sedikit. Kita mulai jam 10. Ya, karena itu yang bicara tuh sibuk banget tuh katanya ya. Jadi mohon maaf kalau banyak yang tidak tahu, tapi nanti juga kita pasang di YouTube ya. Tidak terasa ini udah sesi behavior ke-12 ya. Jadi udah banyak kita belajar tentang behavior nih. Sebetulnya kalau diikuti dari nomor 1 sampai nomor 12 itu paling enggak udah pinter gitu ya. Udah bisa lah. Jadi tolong dilihat lagi ibu-ibu di YouTube tentang behavior ini udah 12 seri, jadi udah banyak. Mestinya udah bisa digunakan untuk menolong anak-anak di rumah ya. Kemudian hari ini kita bicara tentang sesuatu yang menarik, yang selalu jadi pertanyaan dari orang tua, tentang istilahnya sih steaming itu. Saya nggak tahu nih istilah datang dari mana sebetulnya. Tapi sebetulnya merupakan suatu gerakan yang tidak bertujuan, yang diulang-ulang, yang kalau dilihat kok rada aneh gitu ya. Sehingga dia akan mengganggu interaksi sosial dengan orang lain, kemudian juga kalau hebat dia mengganggu prestasi akademisnya ya. Tapi yang kebanyakan ibu-ibu sih bingung nih kalau steaming. Mesti di stop, dibiarkan, ya. Nomor 2, mesti bilang jangan, mesti bilang tidak, boleh apa enggak. Terus ya bagaimana menghilangkan steaming atau mencegahnya ini ya. Padahal menurut kita kan tidak semuanya harus dihilangkan. Ya, bisa juga itu steaming sesuatu yang menarik, yang menolong buat anak ya. Ya, pagi ini kita akan dapat pencerahan dari Ibu Kristi Prawira. Udah ada di situ. Ibu Kristi ini di base-nya di Surabaya ya? Ya, betul dok. Di Surabaya, nanti dibantu oleh Ibu Anita yang base-nya di Jakarta. Ya, silakan Ibu Kristi. Ibu Kristi tamatan mana dulu ya? Saya dari Baylor University di Texas. Texas ya. Banyak lihat sapi ini. Silakan Bu Kristi. Oke, terima kasih Prof. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Kristi, saya salah satu BCPA di Indonesia. Jadi saya hari ini pengen sharing sedikit tentang steaming. Apa sih itu steaming dan bagaimana cara kita mengatasinya gitu ya. Oke. Nah, jadi apa sih sebenarnya steaming itu kan? Tadi seperti yang Prof sudah bilang ya, steaming itu adalah perilaku yang berulang-ulang, entah itu melibatkan gerakan atau suara yang berulang-ulang. Jadi pokoknya setiap kali ada sesuatu yang dilakukan berulang dan itu konsisten, maka itu kita katakan adalah steaming. Contohnya misalnya gigit-gigit kuku. Nah ini durasinya lumayan lama dan misalnya terjadi jam 8 pagi, terus nanti mungkin 30 menit lagi terjadi lagi, kayak gitu ya. Atau putar-putar rambut, ketuk-ketuk meja, seperti itu. Nah, pada dasarnya orang normal itu juga melakukan, atau orang tipikal itu juga melakukan hal ini. Jadi misalnya kalau kita ikut seminar, terus kita suka ketuk-ketuk kaki berulang-ulang, atau kita mungkin main bolpen digoyang-goyangkan seperti ini, itu adalah bentuk steaming, seperti itu. Nah, nah kita mau lihat ini video dari Prof. Salah satu bentuk steaming pada anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi seperti itu ya. Bisa dilihat, saya ulangi sekali lagi. Saya ulangi sekali lagi. Gerakannya itu berulang-ulang dan konsisten. Dan lumayan sering seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat, sebetulnya steaming itu masuk di dalam apa sih? Kalau di dalam autism,
ada tiga karakteristik yang yang ada gitu ya. Salah satunya itu adalah restrictive repetitive behavior atau biasanya disebut RRB. Nah, di dalam repetitive behavior ini kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama adalah repetitive sensory motor, yaitu yang kita sering sebut sebagai stimming itu tadi. Jadi yang memutar-mutar, memutarkan badan, mengayunkan, melompat, sangat umum kita temukan pada anak-anak dengan diagnosa autisme. Yang kedua adalah insistence of sameness. Nah, ini sebenarnya bentuk stimming tapi yang sedikit berbeda, yaitu kesulitan dengan perubahan rutinitas. Jadi contohnya ada satu anak, dulu waktu di Texas itu saya pernah pegang, dia itu hanya mau minum kalau dari botol warna biru yang kecil, botolnya dia. Kalau nggak dari itu, dia nggak mau minum. Suatu hari botolnya itu pecah, sehingga terus akhirnya dia nggak mau minum sama sekali, lalu dia akhirnya harus masuk rumah sakit karena dehidrasi. Nah, hal-hal seperti itu yang kita kategorikan sebagai insistence of sameness. Hari ini kita akan lebih banyak ngomong tentang stimming atau yang kita sebut repetitive sensory motor gitu ya. Oke. Nah, berikutnya, banyak sekali orang tua yang bertanya-tanya, bagaimana sih sebenarnya supaya anak saya itu tidak stimming? Nah, ini tuh adalah pertanyaan yang salah, karena kita nggak bisa tanya, kenapa ya kok anak stimming? Banyak sekali alasannya. Nah, bagaimana yang saya mau ajak Bapak dan Ibu hari ini untuk sama-sama belajar adalah untuk menanyakan pertanyaan yang tepat, gitu ya. Jadi, pertanyaan yang tepat itu apa? Nah, pertanyaan yang benar adalah, kenapa kok anak saya stimming? Nah, kita kemarin sudah banyak sekali belajar dari beberapa rekan saya tentang ABC data. Jadi yang sudah mengikuti sudah tahu pastinya. Jadi saya ulangi sedikit aja, yaitu kita harus selalu melihat perilaku itu dari ABC-nya, dari antecedent-nya, behavior, dan consequence. Jadi kenapa sih kok anak saya stimming? Itu pasti ada alasannya, gitu ya. Yang pertama, mari kita lihat di sini. Yang pertama adalah sensori. Jadi kemungkinan, dan ini kemungkinan besar anak itu stimming itu diakibatkan oleh sensori. Yang pertama mungkin anak itu merasakan stimulasi yang berlebihan di dalam lingkungannya. Jadi anak dengan diagnosa ASD itu sering merasa kayak dunia ini sangat sensitif gitu. Dan stimming itu akan membantu untuk menenangkan diri. Nah, jika stimming dilakukan untuk menenangkan diri, maka sebenarnya stimming ini baik buat anak. Jadi dia bisa calm down, dan kalau kita kurangi ini justru kasihan anaknya. Seperti itu. Coba diulang lagi, Bu. Penting tuh. Iya. Jadi kan seringkali anak itu merasa overstimulated ya, atau mungkin terlalu banyak hal-hal yang membuat dia itu resah. Nah, stimming kan akan membantu menenangkan diri. Jadi ketika dia menenangkan diri, kalau orang tua berpikirnya malah gimana ya caranya menghilangkan ini, akhirnya tambah kasihan. Karena anaknya kehilangan sesuatu yang bisa menenangkan dia. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah kurangnya stimulasi. Jadi, sometimes anak itu merasa stimulasinya kurang. Jadi ketika dia melakukan stimming, contohnya hand flapping seperti ini, itu dia bisa merasakan, oh dunia luar tuh seperti ini ya, seperti itu. Nah, jadi untuk dua hal ini sangat penting sebenarnya untuk mereka itu melakukan stimming, gitu. Nah, yang ketiga adalah ekspresi gembira. Jadi mereka mungkin belum bisa mengontrol diri ya. Jadi untuk mereka menunjukkan mereka excited, senang dengan sesuatu, itu mereka akan melakukan stimming. Seperti itu. Dan yang keempat adalah stres. Kalau lingkungannya mereka itu stressful, mereka dihadapkan dengan mungkin suara-suara yang sangat kencang seharian gitu, mungkin mereka stres, akhirnya mereka memfokuskan diri dengan cara stimming. Nah, ini dari bagian yang sensori. Nah, berikutnya adalah
kemungkinannya steaming itu terjadi untuk menghindar dari sesuatu. Bisa saja dia menghindar dari rasa sakit. Jadi kadang-kadang tuh anak kebutuhan khusus kan merasa sakit tuh, tapi mereka nggak bisa mengekspresikannya. Kadang-kadang ada juga yang infeksi telinga. Aduh sakit banget itu ya, sampai mereka tuh akhirnya mungkin pukul-pukul telinga. Nah yang seperti ini kita harus segera periksa ke dokter, karena steaming kalau terus-menerus akan semakin parah kan, dan akan tidak membantu dia, malah tambah sakit, jadi sakitnya akan double-double seperti itu. Bisa juga escape itu dia menghindar dari tugas. Nah, kalau dulu sebelumnya dia steaming, misalnya dia steaming lagi ngerjain tugas, lalu dimarahin, terus dia merasa, oh ternyata kalau aku steaming, aku nggak usah loh belajar lagi. Nah, akhirnya dengan seringnya terjadi seperti itu, akhirnya anak melakukan steaming untuk menghindar dari tugas. Nah, ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk coba dipikirin anaknya satu-satu gitu ya. Apakah tadi kira-kira yang mana? Sensori yang tadi, atau mungkin escape, atau mungkin cari perhatian. Jadi kalau anaknya mendapat perhatian dari steaming, kemungkinan besar steaming ini akan terjadi semakin sering. Kadang-kadang kan beberapa orang itu bisa, misalnya anaknya steaming dengan scripting gitu ya, nyanyi-nyanyi atau ngomong sendiri, terus mamanya bilang, stop, jangan ngomong kayak gitu, diam. Nah itu, terus dia merasa, oh kalau aku kayak gitu dapat perhatian loh. Nah akhirnya dia lakukan itu sering, supaya dapat perhatian mamanya. Katakanlah misalnya mamanya sibuk gitu ya, akhirnya dia mendapatkan dengan itu contohnya. Nah yang berikutnya adalah bisa jadi juga dia steaming untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Akses ke barang, ke lokasi, sebuah aktivitas. Jadi orang tua kadang-kadang, oh demi supaya anakku nggak steaming, udahlah kasih permen aja, misalnya kayak gitu. Nah ini tuh semuanya bisa terjadi. Jadi kalau yang kita bisa singkat itu SEAT ya, sensory, escape, akses, attention, sama tangible. Jadi 4 itu kemungkinan alasan kenapa anak kita steaming. Oke, nah ini ada beberapa hal yang perlu kita ingat sebelum kita masuk ke solusinya, gitu. Jadi steaming itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang buruk, selama itu tidak berbahaya atau menghalangi proses belajar. Ya, jadi kalau misalnya anaknya steaming karena dia enjoy, kita pun orang dewasa juga melakukan itu kan. Jadi kadang-kadang bosan putar-putar rambut kayak yang tadi saya bilang itu. Sometimes kita kalau dengar musik kita ketuk-ketuk gitu ya, kita mengikuti irama itu sebetulnya juga bentuk steaming. Jadi bukanlah sesuatu yang buruk. Nah, bentuk steaming itu juga dapat berubah-ubah tergantung dari bagaimana kita menanganinya, apakah anak itu semakin belajar semakin baik, dan segala macam kayak gitu. Steaming itu juga akan berkurang ketika keterampilan anak meningkat. Jadi kalau aktivitasnya semakin banyak, anak bisa melakukan hal-hal yang fungsional, maka mungkin steaming itu tidak berfungsi sebagai yang dia inginkan lagi. Karena skill-nya udah bertambah, banyak banget yang dia perlu lakukan, sehingga steaming itu tidak lagi menjadi sesuatu yang penting. Nah, juga ada hal-hal yang orang tua, terapis, guru dapat lakukan untuk mengelola steaming pada anak. Jadi nggak perlu bingung, aduh anak saya kok steaming terus ya. Jangan dipikirkan kenapa steamingnya, pikirkan kenapa kok anak itu steaming. Gitu. Nah, ini beberapa pertanyaan yang sangat penting untuk kita ajukan sebelum kita mengintervensi steaming, gitu ya. Jadi, apakah steaming itu menyebabkan isolasi sosial? Misalnya kalau dia cuman steamingnya jalan-jalan muter-muter di mall, nah itu ya mungkin nggak terlalu wajar, tapi kan bukan sesuatu yang orang itu sampai kayak ngeliatin terus membuat dia kayak sampai di foto-foto, isolasi sosial, kan enggak. Jadi itu bisa dipikirkan. Gitu. Yang kedua, apakah mengganggu proses belajar? Nah, ada beberapa yang justru membantu proses belajar. Jadi
kalau yang tadi saya cerita mendengarkan seminar itu karena sebenarnya adik saya itu juga melakukan itu gitu. Jadi dia setiap belajar dia tuh kakinya selalu goyang-goyang sehingga itu akan membantu dia konsentrasi dengan lebih baik. Kalau dia nggak goyang-goyang, pikirannya kesana kemana-mana kayak gitu. Nah, yang ketiga, apakah stimming mempengaruhi kemampuan belajar? Jika iya, maka perlu diintervensi. Apakah stimming menyebabkan masalah bagi anggota keluarga? Ini juga perlu diintervensi kalau jawabannya iya. Ya, yang terakhir, apakah stimming itu merusak atau berbahaya? Nah, ini yang paling penting kan. Stimming ketika ada kontak dari skin to skin ya, atau dari kulit itu kalau misalnya itu sering, itu bisa menjadi berbahaya. Akhirnya menjadi self-injurious behavior. Atau misalnya stimmingnya menjadi merusak. Nah, kalau yang ini memang kita harus cepat diintervensi. Karena kalau tidak, bisa membahayakan diri anak itu sendiri dan lingkungan di sekitarnya. Seperti itu. Nah, ini contohnya yang berbahaya nih ya. Ini saya tunjukkan. Nah, ini stimming yang berbahaya. Kenapa disebut stimming? Karena dia berulang-ulang kan perilakunya dia pukul-pukul itu. Apakah berbahaya? Iya, karena dia menyakiti diri sendiri. Maka ini harus cepat kita lakukan intervensi. Gitu. Oke, nah sekarang kita mau masuk kepada apa yang bisa kita lakukan. Ini pasti yang sudah ditunggu-tunggu ya oleh semua orang. Jadi yang pertama kita tetap masuk pada SEAT itu tadi. Yang pertama adalah sensori. Jadi kalau stimulasi yang kurang atau berlebih, yang bisa kita lakukan adalah ayo kita ubah lingkungan anak. Jadi misalnya dia kelebihan stimulasi. Ya kalau gitu jangan pergi ke mall yang ramai, pergilah ke kafe yang sepi misalnya, atau ke taman untuk jalan-jalan, supaya dia nggak overstimulated. Nah kalau misalnya kurang stimulasi, justru mungkin berikan ekstra, jadi misalnya memutar musik saat belajar, beri waktu jalan-jalan di luar, atau mungkin squishy toy, itu akan membantu dia untuk lebih tenang, supaya dia bisa belajar dengan lebih baik. Nah, terus kadang-kadang juga ada tuh ruang yang berwarna-warni, misalnya ruangannya dicat warna-warni, misalnya untuk anak yang kurang stimulasi. Itu sangat baik, jadi dia akan merasa lebih tenang. Nah, berikutnya, gimana kalau alasannya adalah stres? Nah, kalau stres ini, maka kita harus mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi stres, bukan malah langsung dihindari semua, enggak, tapi kita mempersiapkan, karena kita mau mempersiapkan mereka untuk nantinya bisa mandiri. Jadi contoh misalnya anaknya ini sangat sensitif terhadap bel sekolah misalnya, kita bisa berikan salah satu contoh, berikan visual reminder. Jadi kita kasih gambarnya bel gitu ya. 5 menit sebelum bel sekolah bunyi, sebentar lagi bunyi loh, ayo tutup telinga sama-sama. Nah, itu akan membantu dia untuk lebih tenang. Juga kita bisa mengajarkan coping mechanism. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menenangkan diri. Jadi misalnya ambil nafas panjang 3 kali, atau memeluk bantal, hal-hal seperti itu. Nah, juga olahraga itu ditemukan bahwa sangat penting ya. Jadi dia akan membantu mengurangi stimming dan membuat anak itu lebih tenang serta lebih fokus dalam belajar. Jadi kalau saya sih selalu menyarankan untuk mungkin anaknya bisa diajak jalan-jalan pagi dulu sebelum mulai sekolah, atau stretching dulu seperti itu. Itu sangat-sangat membantu. Nah, berikutnya, bagaimana kalau anak itu stimming karena gembira? Nah, kita bisa ajarkan tuh bahwa ada waktu dan tempat untuk melakukan stimming. Misalnya kalau di kamar tidur, kamu stimming happy banget, boleh tuh lompat-lompat, teriak-teriak, nggak apa-apa. Tapi sekolah, kamu tidak bisa melakukan itu.
Nah, saya berangkat dari pengalaman sendiri. Jadi sepupu saya adalah seorang anak yang didiagnosa autisme ya, dan dia itu sudah diajarkan oleh terapis ABA-nya, terapis perilakunya, untuk melakukan steaming hanya pada tempat-tempat yang boleh dia lakukan. Jadi misalnya dia pergi untuk makan di restoran bersama dengan keluarga. Setelah dia selesai makan, dia membutuhkan steaming. Jadi karena dia merasa dia butuh, karena sensori inputnya dia butuh gitu. Jadi akhirnya setelah setiap dia makannya piringnya habis, dia akan pergi ke toilet, lalu dia akan muter-muter di sana. Seperti itu. Kalau misalnya dia happy, dia akan, misalnya dia dapat SMS atau WA lah ya sekarang, dapat WA dari temannya, terus dia sangat happy gitu, dia akan bilang, permisi ya, permisi ke toilet. Jadi dia akan ke toilet, terus dia akan lompat-lompat di situ. Udah tenang, dia kembali lagi, duduk bersama-sama dengan kami untuk makan. Seperti itu. Lalu, ya itu akhirnya jadi appropriate. Jadi orang nggak akan menganggap dia aneh, dan juga dia bisa menempatkan kapan dia steaming yang bisa diterima, kapan dia steaming yang tidak bisa diterima. Seperti itu. Nah, kita memasuki fungsi yang kedua. Kalau misalnya mereka steaming karena mereka mau escape, mau menghindar dari tugas, maka kita bisa coba beberapa hal. Jadi berikan mereka istirahat yang sering, gitu ya. Jadi waktu misalnya tugas, kita biasa ngasih tugas 30 menit, terus setiap kali tugas steaming gitu. Nah, kita mungkin bisa di breakdown dulu aja setiap 5 menit, misalnya setiap 5 menit kasihlah istirahat 1 menit gitu. Nah, waktu istirahat mungkin dia boleh steaming atau boleh ya mungkin melakukan hal lain yang dia suka, seperti itu kan. Bisa juga memberikan anak pilihan, di mana ia mengerjakan tugas, pekerjaan yang mana dulu, materinya seperti apa, dia mau kerja di atas meja atau di lantai, dia mau kerja di kertas atau pakai komputer, misalnya seperti itu. Bisa juga kita menggunakan visual schedule. Nah, seperti yang ada di gambar ini ya. Jadi kita memberikan mereka visual. Jadi pertama kita misalnya duduk, lalu nanti kita bermain, seperti itu. Ini akan sangat membantu, karena anak-anak ketika dia melihat gambar, mereka akan lebih cepat untuk mengerti. Nah, yang terakhir juga berikan, seperti yang saya bilang tadi, berikan steaming itu sebagai reinforcer untuk anak, supaya dia bisa merasa, oh ternyata saya itu, kesukaan saya ini, yaitu steaming, itu nggak dihilangkan 100%, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah attention. Jika steaming berfungsi sebagai attention, maka berikan perhatian yang sering ketika anak tidak steaming. Jadi steaming tidak lagi berfungsi untuk mendapatkan perhatian. Nah, jadi kalau misalnya steaming, ya udah cuekin aja, jangan berikan eye contact gitu kan. Nah, tapi waktu nggak steaming kita tanya, oh lagi main mobil ya, lagi ini ya, wah good job ya. Jadi dengan itu lama-lama steaming akan berkurang atau mungkin hilang kalau memang kita sudah cukup memberikan perhatian. Nah, yang terakhir adalah tangible ya. Jadi akses ke benda atau aktivitas yang mereka inginkan. Jadi supaya mereka tidak steaming, ajari mereka meminta akses ke barang atau aktivitas dengan benar, yaitu dengan verbal behavior. Nah, kemarin sudah banyak tuh Bu Ruri, kemarin juga udah talk about ini ya, VB-Map tentang verbal behavior. Jadi kalau mau lebih detail bisa nonton yang sesinya itu. Tapi yang terpenting adalah kita gantikan. Kalau fungsinya itu adalah untuk mendapatkan sesuatu, maka steamingnya kita mau ganti dengan anak itu bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau anaknya nonverbal juga bisa pakai PECS, ya kan? Jadi steaming itu tidak lagi berfungsi untuk mendapatkan benda, tapi yang berfungsi adalah berkomunikasi. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa tips penting lainnya. Kalau misalnya memang steamingnya itu terlalu mengganggu atau berbahaya, nah itu harus cepat dikonsultasikan dengan profesional. Jadi kalau yang berbahaya langsung tuh ke dokter ya, supaya
ditenangkan supaya nanti bisa didiagnosa lebih lanjut. Kalau perlu mungkin ya harus pakai obat gitu kan. Terus ke psikolog, terapis okupasi atau BCBA sehingga mendapatkan penanganan yang tepat, mendapatkan prosedur implementasi yang tepat. Jangan langsung fungsinya udah pasti ini, langsung aja saya hajar dengan ini. Nah, kalau salah itu malah nantinya akan mungkin stimmingnya bisa tambah parah, atau mungkin stimmingnya malah berubah gitu ya, dan mungkin kurang baik. Nah, terus kita bisa lakukan apa yang menjadi pemicunya. Jadi, misalnya tadi kalau di rumah itu banyak sekali distraksi, misalnya orang tuh keluar masuk membuat dia sering stimming, maka mungkin anaknya bisa diajak bermain atau belajar di ruangan yang lebih sepi seperti itu. Nah, ini juga penting. Yang ketiga adalah hindari menghukum perilaku stimming tersebut. Karena stimming itu kan sebenarnya sesuatu yang menenangkan. Seperti sebuah hobi lah, seperti itu kan. Nah, jika Anda menghentikan satu perilaku stimming tanpa membahas alasan dibaliknya, nah stimmingnya ini nanti malah bisa berubah menjadi bahaya, atau nanti malah menjadi sesuatu. Maksudnya anaknya itu akan tambah stres karena kita menghilangkan sesuatu tanpa digantikan, gitu kan. Dan yang terakhir adalah ajarkan perilaku alternatif yang membantu memenuhi kebutuhan yang sama. Jadi misalnya mengepakkan tangan dapat diganti dengan menekan bola stres atau aktivitas motorik halus lainnya. Seperti itu. Jadi dengan kita membantu anak, kita itu akan memfasilitasi mereka supaya apa sih yang terpenting? Kualitas hidup mereka kan. Jadi kita kepingin mereka ini jangan berpikir bahwa aduh udah stimming harus hilang sama sekali, tanpa kita mengetahui sebenarnya yang mereka butuhkan itu apa. Seperti itu. Nah, ini tadi ada beberapa hal ya. Jadi kalau memang stimmingnya berfungsi sebagai sesuatu untuk escape, nah ini ada beberapa tools yang bisa kita pakai. Jadi misalnya seperti papan pertama kemudian. Hal ini, nah ini kita dari Bluetooth kita ada beberapa ini permainan atau alat bantu untuk bisa membantu supaya terapi atau permainan itu menjadi lebih menyenangkan dan lebih gampang. Jadi ini Instagramnya, ada WA-nya juga. Nah, kemudian kita juga ada kontak profesional ABC. Jadi nama-nama di sini dan nomor-nomor di bawah ini bisa dikontak. Mereka semua available untuk konsultasi, seperti itu. Atau mau konsultasi ke Prof juga langsung bisa melalui anakku ya. Dan ini referensinya. Oke, sekian. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Ibu Kristi. Saya senang sekali nih penjelasannya jelas, gampang dimengerti, tidak ruwet ya. Biasanya kalau orang ini suka ruwet-ruwet saya pusing gitu. Tapi ini saya bisa mengerti dan saya hafal semua nih. Penyebabnya ada SID, sensory, escape, atensi, tangible ya. Jadi gampang nih ibu-ibu ingetin ya.